Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Shalom. Terima kasih kepada tuan rumah, keluarga Sunese yang boleh membuka pintu, membuka hati untuk kita beribadah di sini. Terima kasih terutama untuk yang telah mengadakan ibadah pada malam hari ini. Ibadah kita akan dimulai dan perlu diinformasikan. Ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Diaken Jeffrey Delaru. Kita bangkit berdiri, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan untuk saat yang indah ini Tuhan. Engkau kumpulkan kami keluarga Kolom 4 Tuhan. Kami rindu mendengar firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan persiapkan hati kami. Begitu juga dengan hamba-Mu Bapak Jeffrey Delaru Tuhan. Mari Engkau pimpin dia. Mari Engkau berkati dia agar supaya ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, dan kami di sini boleh mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam tahbisan persekutuan ibadah Jemaat Gemim Yudea Pal 2 di Kolom 4 pada malam hari ini. Tertabislah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, kita menyanyi Tuhan memanggilmu, dan seterusnya kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami naikkan pujian syukur kehadirat-Mu di malam hari ini bersama-sama dengan keluarga Sunese, bahkan dengan Bapak Noli. Kami boleh beribadah kolom dan ibadah pria kaum Bapa di tempat ini. Kami yakin dan percaya cinta kasih Tuhan bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, kami naikkan doa permohonan ampun kepada Bapa di surga. Biarlah Engkau mau mengampuni akan segala salah dan dosa yang kami perbuat kepada-Mu. Seringkali kami menyombongkan diri kami sendiri. Seringkali kami menganggap diri kami yang paling hebat. Seringkali kami mengabaikan orang lain. Seringkali kami memandang rendah orang lain. Kami merasa kami yang lebih penting daripada orang lain. Kami mohon ampun Bapa akan segala salah sikap kami yang sangat merendahkan atau tidak baik kepada sesama kami. Kami bermohon biarlah darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib mentahirkan kami, membersihkan kami dari segala salah dan dosa kami. Bahkan pada malam hari ini Bapa di surga, kami akan membaca merenungkan berita firman-Mu. Biarlah Engkau menguasai kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh berkonsentrasi mengarahkan perhatian kami pada pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Bersabdalah bagi kami Bapa di surga, kami sedia mendengarnya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita membaca Alkitab. Kita membaca dari kitab Perjanjian Baru, dari 1 Korintus 12 sampai dengan ayatnya yang ke-12 sampai dengan 31. Kembali kita membaca dari kitab Perjanjian Baru 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 31. Bolehkah dimohon kesediaan para pria kaum Bapa akan membaca ayatnya yang genap, dan dimohon kesediaan wanita kaum ibu untuk membaca ayat-ayatnya yang ganjil. Sekali lagi dari kitab Perjanjian Baru 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31,
Pria kaum bapa membaca ayat yang genap, wanita kaum ibu ayat yang ganjil. Perikopnya berjudul banyak anggota tetapi satu tubuh. Kita mulai. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki tidak berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika kelompok menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dimuji, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. dan Allah tidak menetapkan beberapa umat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Terima kasih, kita sambut dengan menyanyi Sabdamu Abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau mungkin orang saling baku pandang, saling baku hargai anggota jemaat di kolom ampah, atau Papa Andre itu boleh dapat harga ini sebagian orang, atau Ibu Rita mungkin boleh harga Pak Ibu Terry, harga baik-baik, pasti ada yang sama yang hadir di tempat ini yang sama dengan Ibu Terry. Atau kalau Pak Andre harga Pak Ibu Polin, ada yang sama di tempat ini yang sama persis dengan Ibu Polin. Kalau puntung baku gabung di kolom anak, ada yang sama persis. Sedangkan Ibu Rita dan Ibu Nita kembar, kalau orang mau harga pun beda. Ya, orang ada yang lebih besar sedikit Ibu Rita ini, Ibu Nita agak kecil. Orang ada yang muka bulat, ada muka lonjong.
ada yang hidung mancung, ada yang pongo-pongo lebih tinggi dalam hidung. Kemarin ada orang kan pongo-pongo lebih tinggi dari hidung. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tidak ada yang sama persis orang. Dari morfologi, dari bentuk saja tidak ada yang sama. Apalagi dari talenta. Pak Andre pe suara bass kalau menyanyi susah orang ikut. Pak Penatua Kres pe suara 3 kali kalau menyanyi susah orang mau ikutnya, tidak sama. Tapi kalau mau cari informasi yang cepat di jemaat Yuria, susah orang mau dapat rupa Pak Nol. Biar kita dari ujung dari Balikpapan tuh hari dapat telepon, keadaan sebetulnya ini luar biasa. Ada banyak talenta-talenta yang tidak sama persis. Lalu orang mau bilang, apakah ini memang orang tua ada didik, kong latih, kong jadi seperti ini sehingga ada yang bentuk muka seperti ini dan lain sebagainya. Tentu semua orang aminkan orang pencipta, Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus yang ciptakan orang. Jadi orang perbedaan ini, orang aneka ragam ini, ya itu sudah dari penciptanya, Tuhan yang ciptakan. Orang rasa besar atau orang rasa gagal, bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, perbedaan ini ternyata jadi juga di zaman dulu, di zaman jemaat Korintus. 12 bulan Paulus di sana, dia mendirikan jemaat Korintus. Tapi sesudah dia meninggalkan jemaat Korintus, dia ada di Efesus. Datanglah utusan daripada jemaat Korintus yang membawa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Baik dari segi moral, dari segi beribadah, bahkan salah satunya adalah pertanyaan mengenai karunia-karunia. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Korintus ini jemaat ya kira-kira rupa Bitung lah, kota pelabuhan. Dia ada di antara dua laut, tapi dia terhubung dengan Athena dan merupakan kota yang maju di Yunani. Maju dari segi perdagangan, maju dari segi kebudayaan, karena berkumpulnya orang-orang dengan macam-macam karunia di sana. Walaupun penyembahan berhala juga tinggi, karena di sana ada kuil-kuil. Yang paling top katanya di sana adalah kuil dari Dewi Cinta, Afrodit. Orang kata kalau cari jodoh apa segala macam, diminta pada Dewi Afrodit. Tapi kalau orang sakit, dorang pergi di kuil, cari itu DP dewa yang DP nama Asklepius. Orang katanya dapat kesembuhan. Lalu setelah jemaat Korintus muncul, kalau tadinya orang juga bertanya pada dewa cuma patung-patung boleh sembuh, ternyata di jemaat Korintus so ada orang bergerak ini yang boleh kasih baik. Ternyata ada manusia-manusia yang mendapat karunia untuk memberikan penyembuhan. Lalu ada lagi yang mampu berkata-kata dalam bahasa roh, berbahasa dalam berbagai macam bahasa. Karena di Korintus itu banyak suku bangsa. Nah, ada yang bisa berbahasa roh yang dapat dimengerti oleh orang-orang dari berbagai daerah. Lalu ada yang bisa memimpin, memberikan mujizat dan lain sebagainya. Lalu terpolarisasilah mereka, terkelompok, terpetah-petahkanlah mereka. Ada yang membanggakan soal penyembuhan, ada yang membanggakan soal mujizat-mujizat, ada yang membanggakan soal memimpin dan lain sebagainya. Akibatnya jadi kacaulah ini jemaat Korintus. Bawalah surat kepada Paulus, maka Paulus memberikan jawaban lewat pembacaan yang kita baca tadi, yaitu 1 Korintus 12 sampai 31 untuk menjawab persoalan karunia-karunia yang berbeda. Lalu terjadi polarisasi pengelompokan jemaat. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, luar biasa Paulus mengambil ilustrasi. Dia mengambil ilustrasi sebagai tubuh, di mana tubuh ini terdiri dari banyak anggota. Ada mata, ada kaki, ada tangan dan sebagainya. Tetapi semuanya ini adalah satu tubuh. Nah, ini ilustrasi yang sangat luar biasa yang diambil oleh Paulus untuk memberikan penjelasan kepada mereka bahwa
Walaupun ada yang mampu memberikan kesembuhan, mampu memimpin dengan bahasa roh dan lain sebagainya, tetapi semua ini terhisap dalam satu tubuh, yaitu sebagai umat Yesus Kristus. Begitu. Jadi Paulus mengilustrasikan seperti itu, sehingga jangan ada yang menganggap bahwa karunia berkata-kata lebih tinggi daripada karunia memberikan penyembuhan. Karunia talenta mampu memberikan penyembuhan lebih tinggi daripada karunia memimpin dan lain sebagainya. Apalagi orang yang kelihatannya tidak punya karunia apa-apa dianggap lebih rendah lagi. Tetapi Paulus mengilustrasikan bahwa semuanya ini adalah satu tubuh di mana Yesus adalah kepalanya, dan kita semua yang memiliki berbagai fungsi ini, walaupun fungsinya berbeda-beda, tetapi merupakan satu tubuh. Sehingga Paulus mengilustrasikan lewat cerita ini, mau memberikan penguatan kepada umat di Korintus bahwa tidak ada yang boleh menganggap satu lebih penting dari yang lain. Tidak boleh ada yang menganggap yang lain itu kurang penting dibandingkan dengan yang lain. Atau ada yang menganggap, oh dorang kok itu tidak penting, masih orang ini lebih penting. Nah ini yang luar biasa Paulus mengilustrasikan sebagai tubuh, bahwa semuanya punya fungsi yang berbeda-beda. Tetapi di fungsi-fungsi yang berbeda, semuanya mempunyai tingkat yang sama penting. Bukan berarti fungsi berbeda, lalu tingkat pentingnya berbeda. Tingkat pentingnya sama, tetapi fungsinya berbeda-beda sebagai satu tubuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, katanya satu kali ini anggota-anggota tubuh bikin rapat. Kong kaki bilang, kita ini tuh paling penting dalam tubuh. Karena kau nyada kita nyak berjalan nih, cuma badan-badan ditampak. Tangan bilang, oke, betul. Kaki ngana boleh sebajalan-bajalan 4 orang, mal kalau kita nyanak kerja, nyanak bikin apa-apa, mudah apa-apa ngana. Kepala tuh sebagai badiang nih, kita tuh paling penting. Semua tuh panca indera dapat kita. Ada mata, ada telinga, hidung, mulut, semua dapat kita. Mau bagaimana nih kalau kita nyanak ada? Kompuru bagi, kita tuh lebih penting. Puru berumlik macam-macam nih 300 ajar apa puleh. Ngana tuh paling pamalas, ngana mau bilang paling penting. Ngana cuma tahu terima-terima orang pekerja. Ngana cuma tahu terima nih makanan yang orang kasih. Ngana mau bilang ngana lebih penting. Karena dosa bakalai bubar. Marni 3 berkomplot. Kaki, tangan, dan kepala. Bagaimana tong atur? Si tobat ke puru itu. Bagaimana? Tong nggak usah makan ke dia. Supaya dia tobat, dia pikir dia hebat. Oh iya, boleh. Maka ini kaki seni mau bekerja, tangan ini seni mau bekerja, ini mulut ini seni mau makan, supaya mau si tobat ni puru. 1 minggu kemudian, bukan cuma puru tuh kolaps. Puru kolaps karena sunyak makan-makan. Mantu kaki dan tangannya sulami. Tuh muka yang tadi dah semua panca indera dapat lihat sehat, sudah. Terus lebih suak lagi dia. Maka berkumpul dorang. Ternyata orang sama penting. Cuma orang fungsi berbeda. Orang semesti makan tu puru, dan orang yang mau mati kalau orang tidak makan ke dia. Maka aman lagi anggota-anggota tubuh ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, barangkali firman Tuhan malam ini mau mengingatkan bahwa orang semua ini satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Kenapa orang satu tubuh di dalam Yesus Kristus? Karena yang pertama, orang dibaptis di dalam Roh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka ketika orang dibaptis, orang semua satu tubuh. Yang kedua adalah Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk membebaskan orang semua. Maka orang semua dia pemilih. Dia tubus buat orang, otomatis dia punya buat orang. Nyana ada tuh orang tubus, kong habis dia tubus, nyana punya ini terus bayar akan. Nyana tuh dia tubus, maka orang semua menjadi milik. Nah, orang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Ada yang sebagai pekerja, ada sebagai guru, ada sebagai ibu rumah tangga, segala macam. Nah, fungsi-fungsi ini mempunyai tingkat kepentingan yang sama, penting semua. Sebagai
Torang anggota tubuh Yesus Kristus. Oleh karena itu firman Tuhan mau mengingatkan supaya bagi orang yang merasa ada kelebihan, tidak memandang rendah bagi yang lain. Bagi orang yang merasa ini badan rupa sehat luar biasa, tidak memandang rendah bagi yang sakit-sakit. Tapi sebaliknya, orang yang merasa kurang, jangan merasa rendah diri bahwa kita tidak ada apa-apa. Orang juga punya fungsi. Orang yang merasa tidak punya apa-apa, tetap mempunyai fungsi dalam satu tubuh berjemaat. Begitu juga para Persus juga bukan lebih tinggi daripada anggota jemaat, sama, hanya melaksanakan fungsi yang berbeda. Biar ada penatua diakin, makanya jemaat semua ada di rumah. Bikin apa ini penatua dan diakin? Jemaat sudah kumpulnya ada yang mau pimpin, mati. Kurang mau cerita hoax. Jadi orang semua ada fungsi yang berbeda-beda, tetapi perlu disadari bahwa tingkat kepentingan kita sama. Oleh karena itu, orang jangan saling membeda-bedakan, orang jangan saling memandang orang lain lebih rendah daripada orang, apalagi kalau orang terjebak dengan kesombongan diri, keangkuhan diri, karena orang merasa lebih hebat. Oleh karena itu, bagaimana orang bisa berlaku sebagai satu anggota tubuh yang baik? Barangkali yang pertama, orang bersyukur kepada Tuhan apa yang ada pada orang. Bersyukur. Kalau orang bersyukur kepada Tuhan, otomatis orang tidak melihat orang lain dengan segala kekurangan atau segala kelebihan. Tapi orang bersyukur. Dan menurut saya yang kedua yang paling utama adalah kasih. Tentunya kalau kasih mendiami kehidupan orang semua, maka tentunya orang tidak akan melakukan perbedaan-perbedaan yang terlalu tajam, tetapi benar-benar orang mengasihi karena orang sesama ini juga adalah Tuhan punya. Pak Noli Tuhan Yesus punya, Pak Andre Tuhan Yesus punya, Ibu Rita semua Tuhan Yesus punya. Nah karena Tuhan Yesus punya, orang bagus saja Tuhan Yesus punya. Orang saling menghargai. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa yang ada dalam surga, terima kasih atas firman. Biarlah kami mampu mengucap syukur kepadamu akan segala berkat karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Tetapi lebih daripada itu kami bermohon biar Roh Kudus-Mu memberikan kasih bagi kami, sehingga kami boleh mengasihi sesama kami, orang lain, sebagai ciptaan Tuhan, sebagai karya Tuhan, sebagai hadiah Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus memampukan kami mengimplementasikan apa yang kami dengar pada malam hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Dan biarlah kita memberikan dengan ketulusan hati. Dan sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi serikat persaudaraan. Mari kita berdoa syafaat. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami naikkan doa syukur kehadirat-Mu. Kami boleh mendengarkan berita firman Tuhan, bahkan kami boleh memberikan persembahan dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan memberkati persembahan yang telah terkumpul ini, agar dapat terkelola dengan baik untuk tugas pekerjaan dan kemuliaan nama Bapa di surga. Sambil kami berdoa bermohon kepadamu Bapa di surga, biarlah Engkau memberkati akan jemaat-Mu, jemaat Yudia di kolom 4 ini. Engkau memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dalam kehidupan yang kami jalani sehari-hari. Bahkan apa yang menjadi tugas pekerjaan kami, mata pencaharian kami, Tuhan berkati. Tuhan memberikan segala kemudahan, bahkan Tuhan memberikan keberhasilan terhadap apa yang kami kerjakan, bahkan apa yang sedang kami perjuangkan, apa yang harus kami laksanakan. Bapa yang ada dalam surga, kami pun berdoa, jika ada jemaat-Mu yang mengalami sakit dan penyakit, biarlah Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Jika ada jemaat-Mu yang merasa tersakiti, merasa kepedihan, penderitaan dalam kehidupan,
Biarlah Tuhan memberikan penghiburan yang sejati. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan sehingga mampu melewati segala yang menjadi masalah dan problema kehidupan ini. Jika ada jemaatmu yang mengalami sukacita atas segala berbagai berkat anugerah rezeki yang Tuhan berikan, ketambahan usia dan berbagai bentuk kebahagiaan, biarlah semuanya itu diarahkan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, bersyukur selalu atas apa yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Bapa yang ada dalam surga, kami pun berdoa bagi jemaatmu, jemaat Yudia di kolom 4. Tuhan senantiasa memberkati persekutuan ini, agar dari hari ke hari persekutuan ini dapat terlaksana dengan baik, hanya seturut dengan kehendak. Demikian dengan pelayan khusus Penatua Diaken, UPK Bipra, KPDP. Tuhan senantiasa memberkati, memberikan motivasi, sehingga kami tetap melaksanakan tugas pekerjaan pelayanan ini hanya seturut dengan kehendak-Nya. Demikian dengan jemaat, Tuhan pun memberkati kami. Bapa yang ada dalam surga, ada banyak kerinduan yang ingin kami sampaikan kepadamu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan memahami akan keinginan hati kami. Bahkan terlebih Tuhan memahami akan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu Bapa di surga, Engkau menyempurnakan doa syafaat kami pada malam hari ini lewat doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Tuhan punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Mari kita menyanyi, bekerja bersama-sama, dan seterusnya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dan penghantaran Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, esok, dan seterusnya. Tetap berdiri, kita berdoa untuk kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih untuk teguran-Mu buat kami. Terima kasih untuk tuntunan-Mu buat kami Tuhan Yesus. Dan terima kasih untuk hamba yang Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini Tuhan. Bapak Diaken Jeffrey Delaru, Tuhan, Engkau pimpin dia, Engkau pakai dia Tuhan dalam pelayanan-Mu lebih dahsyat lagi. Dan Tuhan untuk segala rencana, cita-cita dari keluarga Bapak Diaken Jeffrey Delaru Rotin Sulu, keluarga Delaru Rotin Sulu. Kau mau melihat ibu juga, Ibu Lydia Rotin Sulu, Enci Lydia Rotin Sulu di Komisi Anak Sekolah Minggu. Engkau pakai juga dia Tuhan, Engkau berkati dia. Anak-anak Tuhan, Naomi, Nicole Tuhan, Engkau pimpin dalam studi, dalam organisasi, khususnya Naomi Tuhan, Engkau berkati juga dia. Terima kasih banyak Tuhan, kami semua yang hadir pada malam hari ini, mari Engkau bersama-sama dengan kami kembalikan urapan-Mu lewat Bapak Delaru, Jeffrey Delaru Rotin Sulu Tuhan, Engkau berkati dia. Terima kasih banyak Tuhan. Jika sebentar keluarga mau memberkati kami lewat berkat makan, minum, mari Engkau berkati itu semua Tuhan. Baik tangan-tangan yang membuat dan hati yang memberi buat kami. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Kami atas nama pelayan khusus di kolom dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan firman oleh Bapak Diaken Jeffrey Delaru yang begitu baik dan menyentuh kami. Dan boleh saya ambil bagian dari ujung firman, yaitu kasih. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih, dan nanti kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita masuk dalam ucapan terima kasih dari keluarga Sungai Sumese. Terserah Bapak Noldi atau Ibu. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tentu pertama-tama patutlah kita naikkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyertai memberkati kehidupan kita sehingga sampai pada malam hari ini Dia lagi masih memberikan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan yang boleh kita rasakan sampai saat ini. Semua itu hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Majelis Kolom yang sudah menjadwalkan pada hari ini bertempat di keluarga kami dan ibadah boleh terlaksana. Dan juga diucapkan terima kasih kepada Kadim Bapak Diaken Delaru yang boleh menjadi saluran berkat bagi kita semua, bahkan terlebih khusus bagi kami keluarga, dan sudah mendoakan kami keluarga. Kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan senantiasa akan menyertai memberkati Bapak Diaken Jeffrey Delaru di dalam tugas pekerjaan, pelayanan, dan memberkati kehidupan keluarga Delaru Provinsi Sulu. Dan juga diucapkan terima kasih kepada MC Ibu Rita Pumbokau Pangemanan yang sudah memandu ibadah kita pada malam hari ini sehingga boleh selesai dengan segala baik. Kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan juga akan menyertai memberkati Ibu Rita di dalam tugas pekerjaan, pelayanan, dan memberkati kehidupan keluarga Pangemanan. Dan juga diucapkan terima kasih kepada semua keluarga Kolom 4 yang boleh mengambil bagian pada ibadah malam hari ini. Kami juga keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan senantiasa akan menyertai memberkati kehidupan keluarga kita masing-masing. Dan kami keluarga mohon tunggu sebentar karena ada pelayanan dari keluarga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk keluarga Sumese, dan kita masuk dalam acara pengumuman atau pemberitahuan ibadah oleh Versus. Bipra dulu. Oh, Bipra dulu, ya. Ya, ada pengumuman mulai dari anak sekolah minggu. Nah, untuk anak sekolah minggu akan diberitahukan lewat WA. Remaja, pemuda, begitu juga. Tinggal kolom akan ada. Kaum ibu dong. Kaum ibu, Silakan. Wah, ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ibadah untuk wanita kaum ibu pada hari Rabu ini nanti akan diinformasikan lebih lanjut lewat WA.
karena menunggu Ibu Penatua Yunita yang seharusnya jadwal yang bersangkutan beberapa minggu lalu, tapi karena yang bersangkutan tidak ada, jadi kalau Ibu Penatua Yunita sudah ada di minggu ini, mungkin nanti akan dilaksanakan pada Ibu Penatua Yunita, tapi tetap akan dikonfirmasikan lewat WA. Terima kasih. Terima kasih. Kamu apa? Oh, Tejo. Terima kasih atas kesempatan untuk ibadah Kriya Kaum Bapa pada tanggal 29 Oktober bertempat di keluarga Tiwatu Winerungan atas nama Bapak Randy Tiwatu. Terima kasih. Untuk kolom dipersilahkan dulu. Damai di hati. Damai di hati. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita masih boleh baku dapa lagi di hari Minggu ini tanggal 22 Oktober 2023. Tidak terasa kita di penghujung bulan Oktober karena tinggal 1 minggu lagi. Orang so akhir 10 hari kemudian sudah bulan November. Pertama, terima kasih banyak buat Kadim kita, Bapak Diaken Jeffrey Delaru, yang boleh menjadi saluran berkat buat kita dan sudah menaburkan benih kasih sehingga kita boleh gunakan di dalam kehidupan hari lepas hari. Juga terima kasih buat MC Ibu Rita Humbokau Pagemanan yang boleh menuntun acara ini dengan baik. Dan terima kasih buat keluarga Sugi Smese karena hari ini di samping ibadah kolom adalah ibadah Kriya Kaum Bapa atas nama Bapak Maudi Sugi. Dan ibadah kita minggu depan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 akan bertempat di Ibu Pauline Desar, tepatnya jam 19.30 seperti ini, dan menjadi MC dari keluarga Sugi Smese. Sebelum mengakhiri sambutan ini, sebagaimana sudah diumumkan tadi di gereja, bahwa hari ini kolom 4 memilih untuk kita ada rapat sidi jemaat kolom. Inti daripada rapat sidi jemaat kolom ini akan Pelsus teruskan ke sidang majelis pada bulan November yang akan datang. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini sebagai pelayan khusus kami mohon Pak Diaken juga bisa mendampingi saya di sini untuk orang memimpin bersama, bahwa apabila ada hal-hal yang disampaikan oleh anggota jemaat untuk kami teruskan ke BPMJ supaya tidak ada nanti cerita sana sini. Dan kalau sudah diputuskan di BPMJ, semua harus mengamankan keputusan itu walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita usulkan. Inilah ciri khas dari Geming adalah presbyterial sinodal. Jadi saat ini kami buka kesempatan untuk tahap pertama ada 2 penanya dulu, disilakan. 2 pengusur, bukan penanya, pengusul nanti Pak Diaken yang membacakan. Silakan ya kita. Oke, Pak Andre dulu. Satu lagi siapa? 2 orang dulu. Siapa lagi? Pak Nodi, boleh? Boleh? Oke, jadi gelombang pertama ini yang mengusulkan Pak Andre dan Pak Nodi. Dipersilakan Pak Andre. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini kesempatan yang baik bagi kita semua demi kemajuan baik kolom lebih khusus pada jemaat Gereja keseluruhan. Karena itu mungkin sampaikan pertama, kalau kita melihat dari selesai gereja itu ada tayangan masalah
keuangan. Nah, masalah keuangan ini yang kita tahu, entah itu dari siapa, mungkin itu cukup kita dan Tuhan yang tahu. Itu katanya minus kalau mau hitung-hitung. Nah, kita orang harus prihatin terhadap hal ini. Nah, minus itu terjadi ada beberapa. Mungkin Pak Diaken bisa kita tanya sedikit kehadiran jemaat tiap minggu dari subuh dan jam 9 itu total berapa? Ya. Sedangkan yang kita tahu jemaat total keseluruhan 680 ya, kalau kita tidak salah ya, 680 orang kalau kita tidak salah. Sedangkan kehadiran itu hanya 50%. Untuk 50 sampai 60%. Untuk 2 minggu ini sampai 50. Nah, minggu lalu 45. nah, yang tadi itu hanya 39. nah, jadi lebih kurang sudahlah terjawab. Sisa 50% kita nggak usah ambil kecil, ambil 50% aja. 50% itu kemana, Pak? Berarti ada beberapa kesibukan mereka masing-masing. Mungkin kita bisa pikirkan pertama masalah jam. Apakah subuh kita sewaktu-waktu pindah sore? Ya, kita lihat jam subuh ini berapa banyak, jam 9 berapa banyak. Nah, sisa itu mana? Mungkin ini orang ada di kampung. Hari Minggu pulang masuk gereja, tetangga atau mana sore. Nah, itu orang harus pikirkan. Ya, karena dengan adanya kekurangan 50% jemaat yang tidak masuk gereja, jadi ya, salah satu mungkin kita memiliki saran. Nah, coba kita alihkan, kita lihat kehadiran di sore. Mungkin ada yang ingin masuk sore juga, mungkin ya bisa terjadi, mungkin karena panas atau apa. Nah, dari situ bisa mengangkat sumber dana, mungkin bisa angkat sumber dana. Orang ada naik juga 20%. Karena apa? Ada beberapa yang kita pikirkan. Satu, terutama masalah orang sakit ini. Nah, kalau orang sakit, kalau kita nggak salah dengar 1 tahun 2 kali ya Pak ya, subsidi 1 tahun 2 kali. Nah, kalau dia seperti panikopan, sedikit masuk, memang dia cuma hanya dapat 2. Kita ada runding dengan orang, itu bilang begini, kebijakan dari kolom. Itu kebijakan kolom saja. Jadi kolom punya partisipasi, misalnya kalau ada kelebihan di pundi, ya, ekstra pundi, bagaimana? Atau kurang dari biasa, misalnya 500 kurang 300. Kita kira kaum keluarga juga memahami. Terus berikut mungkin ada juga hal-hal yang mulai dari apa, Ki Boris, ya, pro kantor, terus apa, LCD, lain-lain itu dapat jatah. Nah, bagaimana yang sudah diterapkan oleh BPMJ, yang mana tiap kolom yang bertugas dia bawa paket, 1 paket ini mulai dari Ki Boris, iya kan? Nah, itu bagaimana dari kolom yang menyampaikan, besok mama ini, besok ini, tapi maaf, tidak ada ini. Kita kira orang juga tidak tuntut. Jadi jangan paksa dari gereja untuk mengeluarkan hal itu. Walaupun dia terima, nanti dia masuk lagi. Otomatis kan kalau dia terima berarti ada catatan dari bendahara pengeluaran. Artinya pengeluaran nanti lebih besar dari pemasukan. Mungkin Pak Hani sebagai orang bank bisa lebih tahu kalau begitu. Demikian, itu aja. Jadi sedikit menginformasikan kepada Pak Andre, orang versus
3 bulan dihentikan honornya karena menanggulangi masalah tadi. Nah, itu salah satu. Jadi dan orang sepakat kemungkinan tahun depan dihentikan untuk menutupi dulu dia punya kekurangan. Salah satu. Dan salah dua, target cuma 20 orang sakit, ini semua 100. Jadi berarti kas kita memang jebol. Tapi hanya nak mau bilang-bilang, kan memang sakit ya, siapa mau larang. Jadi target kita terlalu rendah sebenarnya. Buktinya ini semua 100 yang sakit. Makanya waktu lalu kita bilang, ya so begitu. Orang yang tidak mengharapkan sakit. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Andre, kami akan teruskan di rapat BP. Hanya usul dan ya. Dan kalau untuk hari Minggu tadi, itu mungkin bisa disorong jamnya, jam 5 atau jam 4. Karena kalau dia jam 6 bertabrakan dengan ibadah kolom. Itu juga akan jadi pertimbangan. Ya. Khusus kolom 4, kalau dia mulai jam 6, kelar setengah 8. Orang mungkin bisa dimulai jam 8, tapi nanti diatur. Kalau diterima oleh sinode BPMJ untuk bisa satu ketika lihat kondisi untuk pindah ke sore, tenang lihat. Jadi kalau dia tetap jam 6, berarti ibadah kolom jam 8. Ya. Karena orang hari Minggu, tidak ada hari lain. Kalau hari lain pasti akan sulit. Ya pasti otomatis Pak, maaf mungkin kolom menghalang. Iya, jadi dia jam 8. Jadi kita nggak usah permasalahan. Iya. Orang juga ada kemana. Iya, jadi jam 8 orang. Kalau dia diterima, karena orang mau mendengarkan lagi dari anggota jemaat. Tapi saya dengan Pak J akan menyampaikan ini secara langsung. Dan kami tunggu Pak Noli lagi yang mau menyampaikan informasi. Mungkin kalau ada Pak Noli, silakan. Ya, sambil Ya. diskusi juga boleh. Ya. Iya. Nanti kalau kelar nih ini diskusi sambil makan bisa diskusi. Mari Pak Noli, karena suara dari Pak Noli ini sangat penting. Kalau saya karena ada ini, saya cuma bilang itu masalah peribadatan di gereja yang Pak Andi tadi. Kalau saya saya setuju itu subuh tetap dengan jam 9. Karena kalau kita menjadwalkan mesti terbagi untuk sore ke apa ke, nah itu tidak bisa karena sudah bertabrakan dengan kita punya kolom. Karena kita kan sudah merubah, sudah bukan hari Senin, hari Minggu. Dan bagaimana itu jemaat mau hadir sore di sana, karena masalah pengumpulan dana itu tujuannya kan begitu, kurang sekian persen. Jadi saya mohon kalau untuk saya tetap saja sesuatu yang sudah dijalankan. Jadi memang untuk pengumpulan dana ini sebagai informasi orang kolom 4 cukup terbaik. Baik dari segi persembahan maupun yang kotak ya. Jadi orang tambah di atas. Dari segi jumlah kakak ya. Karena orang jumlah kakak cuma 15, tapi persembahan orang setiap minggu lebih tinggi dari kolom-kolom lain. Jadi saya kira itu mungkin kalau ada tambahan dari Pak Diaken silakan. Cukup. Jadi saya kira ada gelombang kedua lagi, boleh? Satu orang. Makan dulu. Nah, satu orang dulu baru makan karena kalau so dimakan so susah mau catat. Bukan kehadiran Pak. Oke, Pak Hani boleh? Orang jemaat Silakan. Sementara belum. Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jemaat kolom 4 yang berbahagia, kita telah mendengarkan informasi usulan untuk kami sampaikan di jemaat supaya ini menanggulangi kas jemaat bahkan meningkatkan jumlah orang beribadah. Puji Tuhan, orang kolom 4 biar sadiki marbah masuk ibadah lebih dari 50%. Tadi orang menyanyi hampir semua ada hadir, ya. Jadi ini yang hadir ini hampir semua hadir. Bahkan ada kekurangan dari keluarga Kalingkungan Mumu toh, tadi ada 2 yang hadir lagi, si Kevin dan Kire ya. Jadi begitu juga ada ibu Orang Day dan cucunya ya. Statement. Ya. Jadi orang ini diharapkan supaya tetap seperti khotbah tadi
baku-baku hormat, ya, saling mengasihi, ibadah kolom tepat waktu diharapkan, ibadah bibrah, walaupun kolom gabung dengan kaum bapak, tapi orang tetap menjalankan kegiatan ini dengan baik. Mungkin Pak Diaken silakan. Tambahan saja untuk kotak harian keluarga, kalau sudah ada yang mau dikumpulkan, Mulai hari ini silakan. Terima kasih untuk keluarga Tanah Kota dan Meningkat Polat, dan tadi sudah Ibu Iwatu Winerungan dan Winerungan Desa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.